Hello guys, welcome back to my channel. Dan di video kali ini aku mau unboxing Oculus Quest 2. Ya ini barusan aku ambil guys barangnya, karena memang barusan dari si cepat. Terus ya udah outfit gini aja deh, pokoknya langsung cus, langsung ambil. Karena memang barangnya kemarin baru berangkat dari Jakarta, terus hari ini udah sampai di Malang. Jadi aku beneran gak sabar guys. Tapi sebelumnya memang aku udah pernah ya coba VR, tapi ya cuma 1 atau 2 kali gitu ya. Itu pun paling 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Jadi aku kayak udah lupa gitu rasanya VR kayak gimana. So nggak usah banyak cincong, langsung aja kita unboxing deh. Isinya apa sih? Sama nanti kita cobain tipis-tipis ya, karena memang buat ngulik VR ini harus belajar-belajar dulu deh. Oke? Langsung aja guys. Oke guys, dan ini barangnya masih baru datang. Ya udah gini aja guys. Dan langsung aja aku bukain guys. Oke guys, dan ini adalah penampakan dari boxnya. Dan ini BTW aku ambil box yang region Japan atau unit Japan ya. Apa sih bedanya? Di sini aku juga nggak seberapa paham ya apa aja bedanya. Tapi yang aku tahu bedanya itu cuma dari segi gamenya aja ya. Kalau misalnya kita beli US version mau main game Jepang itu nggak bisa ya. Tapi kalau misalnya kita beli Japan version main US game itu nggak bisa. Katanya sih gitu. Cuma aku juga kurang tahu guys. Dan ini masih disegel sih, kalian bisa lihat ya. Yaudah kita langsung aja buka guys. Aduh. Bentar. Nah, buka dulu guys. Oh. Kok macet? Nah. Udah lama guys kita nggak pernah unboxing ya, karena memang bingung juga ya barang apa gitu. Terus ini ada tanda putih-putih ya, mungkin di sini tempat bukanya ya. Coba sih, oke bener guys. Dan ini dia VR-nya guys. Sorry mungkin kalau nggak bisa ke tengah gitu gambarnya, karena memang aku harus toleh-toleh kameranya di atas. Dan di sini kita ambil sticknya dulu deh. Sticknya sih kayak gini guys. Untuk bahannya sih ya oke-oke aja ya, digenggam enak, terus kayak joystick gitulah pokoknya. Cuma menurut aku tombolnya agak kurang berat ya, kurang kliki lah gitulah. Stick kiri sama stick kanan sih ya sama aja sih. Terus ini dulu guys. Ada apa di kotaknya ini? Langsung aja kita buka. Oke. Ini dapat buku petunjuk ya, biasa kita pasti nggak baca sih, jadi ya udah. Terus dapat chargingnya guys, ya iyalah. Dan ini kepala chargingnya pakai USB Type C. Bentar aku lihat dulu berapa watt. Power adaptornya ini wattnya adalah 10 watt guys, karena tulisannya di sini 5 volt kali 2 ampere ya, oke lah ya. Terus kita di sini dapat kabelnya. Ini dia guys VR-nya, biar lebih deket lagi deh. Set, wih. Kalau dari segi beratnya sih ya nggak terlalu berat ya, karena kalau aku dulu sih cobain VR kok rasanya berat-berat gitu. Oke, bentar kita pinggirin dulu deh ini. Ini buat kacamata sih. Jadi kalau kalian pakai kacamatanya nggak usah dilepas guys, tinggal ditambahi ini aja sih. Mantap. Terus ini ada silikonnya guys. Oke, kayak gini bentuknya. Tapi kayak silikonnya sih gak expect ya. Aku kira sih silikonnya sih kayak ada memory foamnya gitu ya, ternyata cuma kayak silikon kayak karet ban gitu. Ya biasa banget sih. Nah ini dia guys VR-nya. Jadi penampakannya kayak gini sih guys. Ini masih ada plastiknya. Kita langsung aja kletek plastiknya guys. Kayak green pillnya Apple gitu.
dari kertas semua sekarang. Kalau yang di dalam ini tulisannya, jadi nggak boleh ada liquid dari cairan pembersih, sama nggak boleh kena cahaya matahari. Jadi kalian kalau mau bersihin lensanya itu nggak boleh pakai pembersih lensa, ya cuma cukup dilap gitu aja sih. Satu lagi. Wih, mantap. Ini ada sensornya, ada kameranya di sini buat tangan kita. Ini juga, banyak juga guys kameranya. Ini tombol power on off. Di sini udah juga built-in speaker ya guys. Di sini speakernya. Ini kalau misalnya kalian bisa lihat yang hitam-hitam ini, gimana ini? Ini guys speakernya yang hitam-hitam. Dan ya udahlah, langsung aja aku cobain guys. Oke, sambil nunggu install guys. Jadi di sini menu pertamanya ini kayak apa ya? Kayak newsnya gitu, explore. Ini misalnya kalau kita tutup bersih ya udah kayak gini guys. Ya ini kayak di dalam rumah gitu, tapi kita nggak bisa jalan-jalan. Kalau kalian mau jalan-jalan di rumah, jalan-jalannya di rumah satunya guys. Nanti aku tunjukin. Ini kayak menu taskbar gitu. Ini kita ke menunya ya kayak di smart TV gitulah ya. Ada YouTube VR, terus ini ada game. Ini nanti ada multiverse, ini kayak mirip-mirip metaverse, nanti kita coba. Ada setting, ya kayak gini-gini lah guys. Ada Netflix juga. Kita coba nonton YouTube VR guys. Nah ini dia. YouTube VR ini asik sih. Nanti aja sign in-nya. Nah ini coba kita lihat yang ini deh. Kita lagi di Petra di Jordan. Wih mantap ya. Jadi kita kayak apa ya? Kita kayak terbang gitu guys. Sambil jalan-jalan. Ya mungkin resolusinya juga nggak bisa tinggi-tinggi ya, karena internetnya juga nggak kenceng-kenceng amat. Tapi sih ini benar-benar asik ya. Jadi kalau YouTube VR sih biasanya aku suka yang lihat kayak gini-gini guys. Kayak keliling dunia gitulah. Kita coba ke lainnya guys. Exit dulu. Kita coba lihat apakah rumah-rumahnya udah selesai tadi. Nah udah selesai guys. Kita coba pindah rumah. Nah ini kayak gini guys. Pindah lagi. Nah ini lagi winter, lagi di luar negeri. Nggak tahu, mungkin di Swiss lah, di mana lah. Ini kita pindah ke luar angkasa, ke space. Nah keren sih. Terus kita coba pindah ke ini. Ini kayak dome gitu biasanya lah, kayak gitu guys. Kayak lihat aurora gitu sih. Ini asik sih. Nah ini dia guys. Ini kayak Jepang-Jepangan gitu. Gila sih, ini asik sih. Dan ini bisa digeser-geser ya, mau kemana. Seperti biasa device ini ya kayak setting-setting gitu guys. Oke deh, langsung aja kita cobain game favorit aku, yaitu ini guys. Nah, jadi ini gamenya tuh kita kayak di luar angkasa, kayak di stasiun space itu. Terus kita terbang kayak Iron Man. It's. Kita mau matchmaking dulu guys. Nah, itu juga ada orang lain di situ. Kita mau main deh. Sebelum main kita jalan-jalan dulu deh. Nah ini ada orang beneran guys. Terus kita coba sih. Lah itu ada orang juga beneran. Kita coba samperi. Kita bisa, kita bisa tempel-tempelan ya. Terus kita coba main deh, langsung aja ke situ guys. Oke. Memang kalau ini sih agak-agak pusing sedikit ya, cuma nggak terlalu pusing. VSAI, co-op, jadi kayak bener-bener tinggal dipencet-pencet gitu aja guys.
Oke, jadi ini nanti mainnya kayak ada bola gitu ya. Terus kita disuruh masukkan bolanya ke gawang. Dan menurut aku sih ini game gratis yang paling oke lah ya. Asik dia, terus nggak gampang pusing juga lah itu guys. Bolanya di tengah situ. Kita harus selamatin bolanya sih. Wih, gagal dia guys. Bolanya ke itu. Nah, kita harus masukin ke gawangnya situ guys. Loh, kok ke bawah bolanya? Aduh. Oke, udah mepet. Jadi aku nggak kelihatan guys sedih. Oke lah, bawa terus, maju. Tadi itu apa yang nggak jatuh ya, nggak tahu guys. Oke, nosnya udah habis nih. Kita bawa ke gawangnya dan tinggal dilempar aja. Set. Oke. Ya jadi gamenya sih kayak gini guys. Berhubung ini aku masih awal-awal, jadi kita kayak main sama komputer gitu guys. Oke deh, kita keluar coba yang lain. Kita coba ke ini guys, multiverse. Nah ini menurut aku sih, ini kayak bukan metaverse asli ya, tapi ini kayak bisa dibilang gambarannya nanti metaverse kayak gimana. Oke guys, dan ini sudah di multiverse. So multiverse ini kayak bisa dibilang ibaratnya tuh kayak aplikasi nextnya di metaverse. So ini kayak rumah gitu ya guys. Jadi misalnya aku mau ke sana, bisa pindah. Ini Ini multiverse business park. Kita coba ke business park ya. Kita keluar rumah dulu. Lagi loading guys. Nah, ini business park kayak gini guys. Kita bisa lihat. Jadi ini kayak kayak perkantoran gitu. Nih, kalian bisa lihat kan, ada reception, lobby, ada meeting room, ada teras, ada lecture hall. Ini kayak ruang kuliah. Kita coba masuk yang ke itu guys, lecture hall. Kayak tempat kuliah, kelas kuliah gitu mungkin ya. The drive session, meeting. Gila sih. Seperti ini guys nanti guys. Nah ini dia. Ini bener-bener kayak ruangan kuliahnya. Jadi ya memang ada kursi-kursi gini. Terus nanti ya misalnya kalau kita bisa join orang, kita punya banyak orang, ya udah kita bisa masuk di sini. Terus nanti bisa bareng-bareng ke situ. Kita keluar. Keluarnya mana? Itu. Kita coba ke ini guys, meeting room. Tapi ini memang belum tahap belum tahap akhir, belum resminya dari metaverse. Jadi mungkin kosong-kosong gini lah ini guys dia. Meeting roomnya kayak gini. Jadi ini tempat duduk. Terus nanti bisa banyak orang juga ngumpul di sini. Ya udahlah. Nah, ini guys. Terus kita keluar aja. Ini kok nggak tahu keluarnya kemana ini. Udahlah. Ke resepsionis lobby. Langsung terbang guys. Cuma memang loadingnya lama sih. Nah ini ke resepsion, ke lobby ya guys. Dan ini bener-bener kayak kantor ya. Wait, terlalu jauh. Kita mau coba pulang ke rumah kemana ya?
Oke, aku nggak tahu jalan pulangnya kemana. Langsung aja ke sini guys, ke home. Seret. Oke, udah kembali lagi ke rumah. Habis jalan-jalan tadi, Business Park. Nah, itu Grand Central itu mall guys. Kita coba pergi ke mall. Itu nggak tahu, masih belum guys, masih beta. Nah, ini kalian bisa lihat mallnya tuh kayak gini guys. Ya kayak mall-mallan biasa gitu ya. Jadi nanti di situ, nanti di atas itu, Halo. dia pasti. Ini ada Hello, temannya guys. Tati. Hello. What's good? What's good, man? I don't understand your speaking, bro. Oh. Where are you come from? You got apartment? Where are you come from? I'm coming from Russia. Oh, I see. What about you? Where are you from? I'm from Indonesian, bro. Indonesia. Yes. Nice to meet That's you. cool, bro. You. Nice to meet you, bro. You have apartments around here? I don't understand. Oke lah, tinggal aja deh. So, jadi ini kayak bener-bener sama orang guys. Kita coba ini. Hello bro. Dia udah pergi. Nah ini bisa kayak ruangan-ruangan gitu. Itu ada orangnya guys. Jadi nanti di atas ini pasti dibuat advertising, iklan, papan iklan. Jadi kerjanya kayak gini guys. Siapa yang nanti punya lahan di metaverse nanti bisa dikasih iklan. Habis dikasih iklan nanti bisa keluarin duit, hasilin duit guys. Ini juga ada orang. Kita ikuti aja orang mana tadi. Ya begini deh. Secara singkatnya nanti metaverse tuh kayak gini ya kira-kira. Jadi nanti misalnya ini di store-store ini, misalnya nanti diisi toko Nike, toko Adidas, entah toko baju, toko mobil, toko mainan, jadi supermarket. Jadi nanti kita bisa belanja virtual ya. Misalnya ini ada barang, nanti kita tinggal ambil, terus barangnya nanti dikirim guys. Jadi belanja sekarang lebih nyata lagi. Dunia virtual juga lebih nyata lagi kayak gini. So keren banget sih. Kita sebagai penduduk yang biasa-biasa aja, bukan elite people, harus siap menghadapi dunia virtual kayak gini. Ya mungkin dengan dunia virtual kayak gini nanti kita bisa hasilin duit atau bisa menjadi ladang uang guys. Pinter-pinter cari celah atau cari solusi aja deh. Oke? Langsung aja kita keluar guys. Oke guys, jadi tadi aku sudah cobain ya sekilas saja gambarannya tuh gimana sih, apa aja sih isi dari VR ini, apa aja sih kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama aku akan bahas dari kelebihannya dulu deh, yaitu yang pasti harganya. Dari dulu pertama kali VR keluar itu mungkin sekitar 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, itu harganya bener-bener mahal guys. Sekarang dengan harga 5 juta, BTW aku beli ini di 5,1 juta yang 128 GB, tapi yang Japan version. Dengan harga di 5,1 juta, kita bisa stand alone di sini, nggak perlu colok-colok ke laptop. Di sini juga sudah ada prosesornya. Terus yang kedua yaitu sudah support 120 Hz ya. Di luar sana menurut aku nggak ada VR dengan harga segini itu support 120 Hz ya. Biasanya kalau yang 120, 144 Hz itu di harga 8 juta, 10 juta, 12 juta. So menurut aku ini udah harganya affordable. Habis itu 120 Hz. Hertz itu sangat penting banget kalau misalnya kita di VR ini ya. Bahkan semakin besar hertznya pasti semakin enak, semakin mulus lah gerakannya. Menghindari pusing gitu guys. Terus yang ketiga yaitu bisa connect ke PC pakai Airlinks atau pakai WiFi lah gampangannya. Pastikan di rumah kalian itu WiFi-nya sudah WiFi 5.
WiFi 5. Jadi kalian kalau misalnya mau main yang gerak-gerak, main game Steam di VR yang gerak-gerak, itu kalian nggak usah colok ke kabel USB Type-C ini. Cukup sambungin ke WiFi aja, udah bisa guys. Terus selanjutnya yaitu prosesornya termasuk kuat. Ini aku juga nggak tahu pembandingnya sama apa. Kalau misalnya dibandingkan dengan Oculus Rift S tipe flagshipnya, itu katanya masih kencengan ini ya untuk dari segi prosesor. Habis itu masuk ke bagian kekurangannya. Yang pertama yaitu build quality-nya ini bener-bener biasa banget ya. Ya memang di sini aku juga nggak expect banyak-banyak karena memang di harga 5 juta ya kita terima apa adanya lah ya build quality-nya. Untuk di bagian VR-nya sini sih ya oke-oke aja ya, plastik tapi dia kokoh. Nah yang aku kurang srek yaitu di bagian strap-nya ini guys. Strap-nya ini kayak bener-bener biasa banget ya, kayak cuma dikasih karet gini aja, nggak ada spon-sponnya sama sekali. Ya kalau misalnya kalian mau nambah itu bisa juga, banyak juga yang jual di marketplace mulai dari harga 100.000 itu yang mungkin bikin sendiri, sampai misalnya kalau yang bagusan itu di harga 700 ribuan. Tapi menurut aku sih ya cukup aja lah ya kalau misalnya kayak gini. Terus yang kedua yaitu baterainya termasuk boros. Kalau misalnya kalian main nggak pakai dicolok listrik, ini boros banget. Apalagi kalau aku run di 120 fps itu cuma bisa bertahan 1 jaman deh. Tapi menurut aku ya udah cukup ya kalau misalnya kita main 1 jaman. Terus yang ketiga yaitu nggak include kabel USB Type-C untuk colok ke PC guys. Jadi misalnya kalau kalian mau memainkan game PC di VR ini, kalian tuh harus beli kabel USB Type-C terpisah guys. Jadi sini nggak bisa pakai kabel USB Type-C sembarangan karena butuh minimal 1 GB per second. Itu aku beli yang nggak ada mereknya itu di sekitar 390.000 ya, memang sih termasuk mahal ya. Cuma daripada kalian beli orinya itu $70 guys, kalau dirupiahkan ya 800-900.000 itu benar-benar harganya jauh banget. Keempat yaitu perlu adaptasi dulu. Kalau kita misalnya cuma buat nonton ya sekedar VR-VRan aja, bukan buat main game sih masih oke ya. Yang aku rasain kalau nggak buat main game itu cuma mata kita agak capek gitu aja karena terlalu dekat gitu lihatnya ya. Bukan dekat sih, kayak semua layar gitu yang kita lihat. Tapi misalnya kalau kita buat main game yang tadi game di astronot yang melayang-layang itu masih oke sih, masih nggak pusing ya. Cuma kalau kita main game tembak-tembakan itu bener-bener pusing guys, karena kita tahu sendiri tembak-tembakan itu butuh gerak kiri kanan yang cepat. Aku jujur nggak kuat guys kalau main tembak-tembakan ya. Seperti kayak kita naik kapal yang bener-bener lama banget gitu, ke ombang-ombang sama ombak gitu, terus pusing aja gitu, nggak kuat guys. Termasuk pusing kalau misalnya kita main tembak-tembakan yang terlalu banyak geraknya itu. Terus yaitu butuh space yang agak besar ya, memang nggak terlalu besar. Pastikan singkirkan barang-barang kalian yang ada di sekitar kalian itu biar nggak nabrak atau nggak jatuh. Tapi rekomendasinya sih di sini ya 2x2 meter lah. Kalau 1x1 meter menurut aku terlalu kecil ya minimal 1,5x1,5 masih bisa lah ya. Terus yang terakhir yaitu resolusinya masih kurang deh menurut aku. Ya memang gambarnya tuh kayak agak ke kartun-kartunan gitu ya, masih kurang clear, kurang bening gitu. Tapi ya it's okay juga karena memang harganya 5 juta. Terus kita dikasih 120 Hz karena menurut aku yang penting itu 120 Hz nya. Percuma gambarnya tuh bagus, jernih, bening, tapi cuma 60 Hz. Terus ini menurut aku termasuk kekurangan ya, tapi menurut kalian termasuk juga atau enggak, yaitu gamenya yang bagus-bagus itu rata-rata bayar semua. Gamenya tuh yang paling murah aja yaitu $10, itu pun game tinju-tinjuan. Kalau misalnya kita mau cobain game yang cukup bagus ya, yaitu Resident Evil, itu harganya $40 ya, kalau dirupiahin sih 500 ribuan ya. Jadi bener-bener mahal guys untuk dari segi gamenya. Tapi memang ini juga bisa diakali lagi, kalian juga bisa beli game apa ya, istilahnya kayak game bajakan gitulah ya, karena ada juga yang jual di Tokped seharga 200 ribuan aja itu sudah dapat lengkap gamenya. Kalau main kacamatanya dilepas enggak guys, karena ketika aku lepas kacamatanya gambarnya burak. Jadi memang di sini juga enggak ada autofokusnya. Kalau kalian misalnya pakai kacamata itu kalian dikasih kok tambahan sendiri buat kacamatanya dan memang cukup. Nah tapi kalau misalnya kalian pakai kacamata, kalian enggak bisa pakai silikonnya ini guys buat melindungi spon-sponnya ini biar keringetnya nggak bau masuk ke serap gini. Karena kalau pakai silikon ini kacamata kalian itu nggak bisa masuk ya, kayak seret gitu. Kalau misalnya nggak pakai kacamata pasti tinggal diturunin aja. Kalau misalnya pakai kacamata itu bener-bener ribet banget guys. Kalian harus pastiin kacamata kalian pas, terus ini juga masangnya harus longgar dulu, ditarik dulu, terus baru masuk gini lah, baru kayak dipasin dulu gini, terus baru dipasin dulu gini lah ya.
Nah kalau misalnya lepas ya juga harus ditarik dulu lah, baru gini guys. Oke guys, gini dulu video kali ini. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa like, subscribe, dan share. Kalau ada pertanyaan kalian bisa komen aja di bawah. Nanti aku juga akan update ya. Aku akan coba buat main game di laptop aku. Apakah kuat sih buat main game di VR ini? Yaudah, segini dulu video ini, and see you in the next video guys.